bilik bambu, tempat tinggal kita tanpa hiasan, tanpa lukisan. Beratap jerami, beralaskan tanah, namun semua ini punya kita, ini milik kita sendiri. Hanya alang-alang pagar rumah kita, tanpa anyelir, tanpa melati. Hanya bunga baku tumbuh di halaman, namun semua itu punya kita. Memang semua itu milik kita. Haruskah kita beranjak ke kota yang penuh dengan tanya? Lebih baik di sini, rumah kita sendiri. Segala nikmat dan anugerah yang kuasa, semuanya ada di sini. Lebih baik di sini, rumah kita sendiri. Segala nikmat dan anugerah yang kuasa, semuanya ada di sini. Rumah kita, rumah kita, rumah kita. Terima kasih. Selamat pagi para pemirsa semua. Saat ini kami ada di stand Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah pada pameran di Grand Merukoco Semarang. Baik pemirsa, saat ini kita kedatangan tamu dari BPPW, ya, Bu Wita sebagai narsum untuk persetujuan dengan tema persetujuan perizinan bangunan gedung, dan juga Bapak Insinyur Bayu dari IAI, ya, nanti bisa menyampaikan kondisi saat ini. Memang yang dulu namanya izin mendirikan bangunan sekarang menjadi persetujuan bangunan gedung. Pemirsa sekalian, jadi memang mungkin masyarakat belum banyak tahu ya Bu, ini terkait dengan persetujuan bangunan gedung itu. Ini mungkin Bu Wita ini Bu, ini apa sebenarnya ini persetujuan bangunan gedung itu Bu? Kok sekarang ganti, dulu IMB itu, sekarang ganti persetujuan bangunan gedung. Baik, selamat pagi Pak Ali, Pak Bayu, selamat pagi juga pemirsa di YouTube channel ya ini ya Pak ya. Yeah. Baik, saya coba jawab gitu ya. Jadi di peraturan pemerintah itu mencabut gitu ya PP nomor 35 tahun 2005 gitu. Nah di dalam PP tersebut itu mengatur terkait dengan tadi persetujuan bangunan gedung. Nah, di persetujuan bangunan gedung itu memang mengganti IMB gitu ya. Nah, apa bedanya antara PBG dan IMB gitu. Jadi kalau IMB itu ada namanya memenuhi persyaratan administrasi dan teknis. Nah, sedangkan kalau di PBG itu harus memenuhi standar-standar teknis gitu. Jadi kalau nanti dilihat di PP-nya itu ada cukup banyak gitu ya standar teknis yang harus dipenuhi dalam mewujudkan persetujuan bangunan gedung gitu, Pak.
Baik, berarti memang ada aspek-aspek teknis ya yang memang harus dipenuhi dalam Betul, perjalanan. betul. Ya. Kalau di Jawa Tengah sendiri mungkin kabupaten sudah melaksanakan ini apa masih ada yang menggunakan IMB, Bu? Oh, ya, jadi 35 kota kabupaten di Jawa Tengah itu sudah Pak, sudah menggunakan PBG dan itu kan memang sudah diamanatkan juga tadi yang di dalam PP 16 2021 itu ya Pak ya. Jadi persetujuan bangunan gedung itu dilakukan melalui SIMBG gitu Pak. Jadi sistem informasi manajemen bangunan gedung. Jadi semua 35 kota kabupaten di Jawa Tengah itu memang sudah menggunakan SIMBG itu dalam penyelenggaraan persetujuan bangunan gedungnya gitu Pak. Oke, berarti sudah semua ya. Berarti dari Iya. masyarakat yang ada di Jawa Tengah kalau ingin mengajukan untuk rehab kemudian pembangunan Betul. itu sekarang namanya sudah tidak IMB lagi tapi Betul. persetujuan bangunan gedung. Iya, gitu betul ya. Pak. Ya, mungkin untuk Pak Bayu nih Pak. Jadi kalau untuk persyaratannya itu ya dari PBG itu katanya informasinya itu ada melibatkan arsitek ya, artinya lisensi arsitek yang dia ada tanda tangannya di situ. Itu sekarang mungkin untuk memperoleh SKA saja mungkin agak sulit ini Pak Bayu ini. Gimana ini supaya semua bisa berjalan gitu? Iya, terima kasih Pak Ali. Jadi memang sejak adanya Undang-Undang Cipta Kerja ada perubahan besar gitu ya. Regulasi terkait dengan ya sebut perizinan bangunan. Jadi kalau dulu disebut IMB, sekarang di switch menjadi PBG. Di era sekarang tidak ada lagi istilah izin, Pak, gitu ya. Semuanya istilahnya persetujuan karena memang basisnya yang diajukan pemerintah ini bukan untuk memenuhi persyaratan tertentu izin gitu ya, tapi semuanya berbasis risiko ke masing-masing. Jadi pemerintah ini pemberi ini cuma memberikan setuju atau tidak. Gitu ya, itu yang penting. Jadi nanti kalau ada pelanggaran di lapangan tidak sesuai itu sepenuhnya tanggung jawab pemohon sebenarnya gitu ya. Ada perbedaan besar di sana. Nah, memang terkait dengan profesi kami sebagai arsitek, jadi untuk perizinan bangunan gedung kemudian memang ada tenaga ahli lah paling enggak ya di sana minimal arsitek biasanya berposisi sebagai tim leader. Yang kedua itu struktur dan geotek biasanya ya. Ya struktur ini teknik sipil ya. Tapi kalau bangunan tinggi biasanya dipilah antara struktur upper sama yang lower yang di bawah tanah itu yang geotek. Kemudian tenaga ahli mechanical, electrical. Kalau kompleks lagi mungkin plumbing kan gitu ya. Nah, memang arsitek ini selalu diposisikan leader dan dia harus tanda tangan di PBG tersebut. Jadi yang tanda tangan itu bukan struktur, bukan TA lain, tapi memang tenaga ahli arsitek karena posisinya sebagai leader. Nah, di sana memang untuk arsitek ini sesuai Undang-Undang 6 tahun 2017 tentang arsitek. Jadi ya syarat profesi arsitek ada 2, dia harus mempunyai STRA, surat tanda registrasi arsitek. Yang kedua harus punya lisensi. Lisensi itu kayak izin praktek gitu ya. Itu dua hal itu yang harus dipunyai. Jadi saya secara legal standing sekarang kalau saya mau sign di PBG itu harus punya 2 itu. Kita sudah punya STRA arsitek, itu dibuktikan nanti kalau sudah punya STRA itu nama arsitek bisa pakai AR di depannya Pak. Kayak dokter gitu ya, dokter gitu praktek ya. Itu harus dipasang. Yang kedua dia harus punya lisensi. Lisensi ini berfungsi sebagai izin praktek lah kalau dokter gitu ya. Kebetulan memang di Jawa Tengah kita sudah punya saat ini STRA kita sudah hampir 350, kemudian pemegang lisensi sudah mendekati angka 200 gitu ya. Ini sudah proses dan ini dibandingkan provinsi lain kita paling leader ini Pak Ali itu karena di Jawa Tengah lisensinya sudah jalan sendiri. Provinsi yang lain belum kecuali DKI. DKI itu masih prosesnya konversi dari IPTB ke lisensi gitu ya. Kita yang benar-benar sudah jalan dan proses lisensi sesuai PP 16 itu Jawa Tengah. Alhamdulillah itu. Jadi harapan sih kita IAI karena ada tugas tadi ya harus sign PBG ini kita menyiapkan lisensi. Kita udah siap lah ya paling nggak sampai 200 harapannya kita punya 35 kabupaten kota tapi ke depan kita akan terus meningkat itu kira-kira Pak Ali.
Ya. Artinya untuk memperoleh atau mengurus PBG itu berarti ada sign dari yang arsitek Tim leader, yang ya. dia sudah memiliki Lisensi. STRA, lisensi atau Dan STRA? dua-duanya. Oke. Karena untuk syarat mendapat lisensi dia harus punya STRA dulu. Oke. Baik. Nanti masyarakat biar tahu ini. Jadi Ya. supaya sekarang bersiap-siap ini kalau yang mau mengajukan persetujuan bangunan gedung. Benar. Jadi sudah harus menyiapkan seluruhnya gitu ya. Ya. Itu. Untuk Bu Wita ini, Bu, ini siapa sebenarnya yang berhak mengeluarkan PBG itu? Apa DPTM PST atau dinas terkait ini? Gitu. Ya, jadi kan sebenarnya Pak ada dua dinas yang terlibat gitu ya Pak ya. Jadi pertama dinas teknis tuh dinas PU gitu ya. Jadi dinas PU itu nanti yang bertugas jadi dia ketika mengajukan gitu ya, pemohon itu mengajukan untuk persetujuan bangunan gedung itu makanya ke dinas PU gitu. Jadi pemohon itu harus menyiapkan semua persyaratan teknisnya itu diajukan ke dinas PU, itu jadi juga melalui SIM BG gitu ya Pak. Nanti dinas PU melakukan ya penilaian gitu ya sebagai verifikasi begitu. Lalu setelah itu melalui SIM BG juga lalu nanti keluar persetujuannya begitu Pak. Lalu kemudian melalui SIM BG juga lalu ke dinas DPM TPSP ya Pak ya. Saya suka agak kelupa ini Panjang Pak, singkatannya itu panjang soalnya. soalnya. DPTM-PST, Gitu Pak. Ya, nah perizinan lah. Betul, dinas perizinan gitu. Nah, nanti di situ lah ya sudah perhitungannya yang harus dibayarkan itu berapa, itu kan sudah ada. Jadi nanti dari dinas itulah yang mengeluarkan untuk PBG-nya gitu. Jadi ada dua dinas yang terlibat di dalam situ Pak gitu. Iya. Walaupun katakanlah ini ya Pak Bayu, bangunannya sederhana misalnya itu. Walaupun sederhana tapi dia akan membangun, itu tetap menggunakan tim leader tadi ya, yang sudah berlisensi itu ya. Iya, untuk bangunan sederhana maupun tidak sederhana. Tetapi sebenarnya sederhana ini kita dibatasi Bapak. Jadi wajibnya memang bangunan yang non sederhana untuk arsitek. Sebenarnya kalau bangunan non sederhana itu bisa oleh tenaga ahli, tidak harus ber-STRA di arsitek itu. Untuk bangunan di atas, di bawah Satu lantai 2 misalnya. lantai maksimal ya, itu bisa, tidak harus ber-STRA memang. Oke. Jadi memang sekarang paling tidak itu ya kompleksitas bangunan itu juga mempengaruhi ya. Artinya kalau sederhana sekarang masyarakat umum misalnya kalau mau mengajukan IMB itu kan ya mungkin hanya rumah tinggal seperti biasa. Betul. Kalau harus misalnya mencari arsitek yang berlisensi mungkin dia akan terkena beban biaya lagi, mungkin seperti itu. Ya minimal di atas 200 meter harus. Minimal di atas 200 meter ya. Iya. Baik Pak Bayu. Bu Wita, ini berarti kalau saya mau mengurus ini, misalnya ini ya, berarti kemana dulu ini? Saya kalau dulu kan ada permintaan KRK, begitu ya. Dulu ada KRK, kemudian ada tanda tangan kelurahan, mengetahui pakai sertifikat, kemudian dibawa ke mana? Kantor kelurahan, kecamatan, terus ke kota misalnya. Nah, kalau sekarang seperti apa ini? Untuk pengajuan itu sudah online atau masih seperti itu atau bagaimana gitu? Iya Pak, baik itu tadi yang tadi saya sudah sampaikan sebelumnya gitu Pak ya. Jadi memang untuk PBG ini kan penyelenggaraannya gitu ya berada di dalam suatu sistem informasi gitu ya. Tadi namanya SIM BG. Itu bahkan juga sudah diatur di dalam PP 16 2021 tersebut gitu. Nah, ada mungkin beberapa data-data gitu ya yang memang harus disiapkan oleh pemohon gitu ya. Antara lain jadi ada data umum gitu ya Pak, seperti mungkin KTP, kartu keluarga, seperti itu gitu. Kemudian juga tadi terkait dengan mungkin informasi tata ruangnya juga, atau mungkin data umum arsitek yang mendampingi dalam pembangunannya itu siapa gitu ya Pak. Lalu kemudian ada data teknis tanah. Nah ini dilengkap antara lain gitu ya, mungkin data kepemilikan tanah. Lalu kalau ada data penyelidikan tanah juga seperti itu. Lalu kemudian data-data teknis arsitektur, struktur, mekanikal seperti itu Pak gitu. Jadi memang sudah langsung ke dinas teknis dan kemudian penyelenggaranya sudah masuk ke dalam SIM BG tersebut gitu Pak.
Ya, ya, artinya memang ada sedikit perbedaannya dengan yang lama gitu Ya, kan. betul. Kalau yang lama itu kan memang harus mengisi belangko KRK dulu, sekarang mungkin lebih mudah gitu, walaupun katakanlah prosesnya berbeda begitu ya. 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 Terus fungsinya sendiri itu bagi pemilik, misalnya saya sudah memiliki PBG, itu apa ini Bu? Sekarang misalnya saya sudah ngurus, sudah mau bangun, misalnya hanya untuk syarat membangun atau apa gitu, mungkin seperti apa itu untuk fungsi sendiri untuk pemilik itu Bu? Yang pasti kan ini kalau sudah keluar persetujuan bangunan gedung itu, maka bangunan yang dibangun tersebut sudah memenuhi standar teknis kan Pak, gitu kan Pak. Nah tujuannya kan sebenarnya penyelenggaraan bangunan gedung itu kan tujuannya adalah keandalan bangunan ya Pak ya, keandalan bangunan gitu. Jadi ada keselamatan, kesehatan seperti itu gitu. Jadi ya ketika memang itu sudah persetujuan bangunan gedung sudah keluar, maka memang si bangunan gedung sendiri itu sudah sesuai dengan standar teknisnya gitu sih Pak. Artinya dari sisi teknis, dari sisi tata ruang nggak ada yang Betul, dilanggar betul, gitu ya. betul, jadi lebih Pak. tertata gitu. Iya, iya, betul Pak. Ya. Baik, Pak Bayu ini, Pak misalnya ini ya, saya mungkin ada mahasiswa yang baru lulus misalnya, arsitek ya, ingin mengurus lisensi atau STRA, ini gimana ini prosesnya Pak Bayu? Iya. Baru begini. lulus bisa ya? Ya jawabnya belum. Oh, Ya, belum kira-kira bisa, baru ya. lulus. Wah, harus Karena nunggu. begini, untuk mendapatkan STRA ini semacam milestone ya Pak, bahwa seseorang ini lulusan sarjana arsitektur ini bisa disebut sebagai arsitek dan itu profesional. Nah, untuk bisa menjadi arsitek profesional ini ada beberapa tahapan memang. Jadi yang pertama dia lulus S1 arsitektur, dapat SR di belakangnya, sarjana arsitektur. Nah, nanti kalau yang lulusan baru dia harus mengambil PPAS dulu, pendidikan profesi arsitektur. Jadi yang lulusan 2016 ke sini itu harus tambah pendidikan PPAS. Itu dari siapa? Pendidikan dari itu akademis, dari itu PPAS itu di universitas, Bapak. Jadi kerjasama akademisi dengan asosiasi profesi di kami. Gitu ya, itu membuat jalur 1 tahun untuk PPAS atau bisa dia ambil S2 tapi alur desain. Nah, dengan itu nanti baru mereka magang selama 2 tahun. Jadi kayak dokter lah Pak, gitu ya. Lulus itu bukan dokter, lulus S1 tuh kedokteran sarjana bukan dokter. kedokteran S-Cap atau dulu ya, gitu ya. sarjana Dan itu harus koas dulu 2 tahun. Kita sama 2 tahun. Nah, setelah syarat tadi magang 4.000 jam sama PPAS-nya lengkap, dia baru ikut ujian kompetensi. Ujiannya di DAI, di nasional. Kayak dokter juga, dia ada ujian profesi dokter untuk dapat itu. Nah, setelah itu dapat lulus, nah dia baru dapat tanda registrasi sebagai arsitek STRA itu. Nah, itu sejak itu pun STRA belum bisa untuk berpraktek sebenarnya. Nah, dia harus mengurus lisensinya di provinsi masing-masing lewat EAI provinsi masing-masing. Itu Pak prosesnya. Jadi ya kenapa memang lebih panjang gitu ya. Kita harap memang profesi seharusnya memang seperti itu. Jadi tidak bisa begitu lulus S1 tanpa pengalaman, tanpa landasan keilmuan praktek, terutama praktek gitu ya. Itu harus mengikuti karena jenjang lulus itu kan levelnya di level 6 KKNI-nya gitu ya. Nah, arsitek itu di level 8 sama 9. Nah, itu ya. Jadi lulus itu baru level 6, level taksonomi belumnya. Nah, dia harus PPAS dulu 7, magang 8 gitu ya. Baru ujian gitu ya. Jadi memang butuh paling cepat 2 tahun. Sejak S1 lancar gitu ya, bisa ngajukan. Itu Pak Ali. artinya sekarang mahasiswa sekarang harus menambah keprofesiannya ya. Artinya tidak asal misalnya setelah lulus arsitek kemudian buka praktek atau bener, gitu ya. perlu Itu apa namanya untuk mendesain gitu kan. Itu yang kita tengah upayakan bagaimana profesi arsitek ini, karena kita public services Bapak ya. Kayak dokter lah, risikonya sama-sama. Dokter gagal mungkin cuma pasiennya aja Pak. Kalau kita gagal coba satu gedung kan gitu ya, korbannya jauh lebih banyak. Nah, ini yang menjadikan bahwa kode etik, tata kelola. Jadi
kita juga akan menetapkan protap-protap kayak dokter ke depan gitu ya. Ada nanti kalau dokter ada malpraktek, ya arsitek ada mal arsitek ini. Mal desain ya. Gitu ya. Kita akan ada protap-protap seperti itu gitu ya. Jadi dilacak ini bangunan kitchen seperti ini ya, nanti kita majelis kehormatan akan memeriksa. Sanksi keluar kalau ini ada pelanggaran gitu. Ya kita harap profesi kita akan lebih kuat dengan seperti itu. Harapannya ke depan itu ini ya angan-angan kita semua ya di profesi arsitek. Arsitek itu kayak dokter Bu, bisa buka plang nama di rumahnya masing-masing, praktek arsitek jam 16 sampai 21 itu. Masyarakat pada datang ke kita Pak. Ya itu karena kepercayaan masyarakat ke dokter. Karena aturan rule-nya itu sudah kuat. Kita juga ingin bangun ke sana sebenarnya bersama-sama. Ya, itu asosiasinya memang hanya satu ya? IAI atau mungkin ada asosiasi selain IAI? Sesuai undang-undang arsitek, satu-satunya asosiasi profesi Ikatan Arsitek Indonesia. Tapi walaupun di undang-undang itu disebutkan bahwa memang kita tidak boleh memonopoli. Jadi sebenarnya untuk dapat STRA itu tidak harus lewat IAI. Bisa non IAI. Ya cuma konsekuensinya agak susah ya. Bayangkan dia harus kode etiknya IAI juga gitu ya. Nah, padahal kalau kita di asosiasi, kita ada pendidikan berlanjutan, sertifikasi dan sebagainya, biayanya kan jauh lebih mahal Pak. Ya taruhlah misalnya kita bayar setahun 500.000 kan gitu ya. Itu sebenarnya diuntungkan dengan biaya-biaya training pelatihan yang lebih murah bagi para anggota IAI ini. Kalau tadi kita kembali tadi ya, yang ke istilahnya sign dari gambar ya, gambar untuk pengajuan persetujuan bangunan gedung ya. Itu kan arsitek. Padahal di situ kan sebenarnya tadi leadernya misalnya ini ya, ada sipil, kemudian ada ME, itu enggak tanda tangan ya di situ, hanya cukup satu. Padahal kalau peran mungkin struktur itu juga penting gitu Pak Bayu. Iya. Gimana? Jadi sebenarnya kalau yang signer di PBG memang istilahnya kan dia penanggung jawab utamanya biasanya memang tim leader. Kalau bisa cuma arsitek bisa Pak sign gitu ya. Tapi untuk begitu bangunan lebih kompleks di mana dia butuh TA struktur dan sebagainya, tetap mereka tanda tangan di sana Bapak gitu ya. Harus betul. Bahkan kalau itu proyeknya sangat besar gitu ya, penanggung jawabnya juga selain TL-nya juga direktur perusahaan gitu ya. Jadi levelnya seperti itu. Jadi nanti akan kelihatan gitu ya tuntutannya antara, makanya kalau proyek-proyek gede ya harusnya memang perusahaan PT kan gitu ya, karena memang responsibilitasnya sangat besar. Kayak dokter juga Pak, kalau dokter praktek di rumah as personal, tanggung jawabnya sebagai personal. Begitu ada bedah jantung yang harus melibatkan dokter A, B, C, D, nah itu sebenarnya bertanggung jawab adalah direktur rumah sakit, memang utamanya di sana. Kita ya. Arsitek juga gitu. Secara personal kalau ya bangunan kecil ya memang arsitek yang, tapi kalau proyeknya gede sudah melibat banyak ya pasti yang nanti kalau ada malpraktek, kalau di rumah sakit yang dituntut kan direktur Pak. Nah nanti soal rujukan teknisnya tetap kalau ini ada case, etik siapa yang salah, sipilnya, strukturnya itu tetap berjalan. Baik, berarti hampir sama, memang tanggung jawabnya itu sangat besar sekarang itu. Tidak hanya asal gambar, asal desain gitu. Harus memang secara tanggung jawab teknis itu harus dipertanggungjawabkan. Kalau renovasi misalnya, saya sudah ada bangunannya, kemudian sedikit merenovasi, itu juga harus pakai. Ya kalau renovasinya, kalau cuman ngecat doang sih ya enggak ya Pak. Tapi kalau tadi kaitannya dengan struktur gitu ya, itu pasti harus mengajukan PBG perubahan. Contohnya mamanya rumah yang di awalnya dibangun untuk 1 lantai gitu kan, 1 lantai, lalu kemudian direnovasi jadi 2 lantai gitu ya. Maka berarti kan harus dia juga gitu ya Pak, apakah secara struktur dia memenuhinya, itu jadinya harus diajukan PBG perubahan gitu kira-kira. Baik, ya, baik. Kita lanjutkan dulu untuk sesi selanjutnya, diselingi dari Mas Bejo ini dari PU BMCK. Monggo Mas.
pamit kenangan zaman persekolahan. Mutiara, ku mimpi kita bersanding atas kayangan. Seakan bisa ku sentuh peristiwa semalam. Di malam pesta engkau bisikan kata ajimat di telinga. Kita terpaksa berpisah untuk mencari arah. Kita dipukul ombak hidup alam yang nyata. Engkau jauh meniti puncak menara gading yang menjanjikan hidup sempurna, tapi aku hanya tunduk ke bumi, hidup tertekan. Jika kau bertemu aku begini, berlumpur tubuh keringat membasah bumi, di penjara kurung terhukum, hanya bertemankan sepi. Bisakah kau menghargai cintaku yang suci ini? Oh tiara, pedihnya dapatkah kau merasakan? Kita terpaksa berpisah untuk mencari arah. Kita dipukul ombak hidup alam yang nyata. Engkau jauh meniti puncak menara gading yang menjanjikan hidup sempurna, tapi aku hanya tunduk ke bumi, hidup tertekan. Kau bertemu aku begini, berlumpur tubuh dan keringat membasah bumi, di penjara terkurung terhukum, hanya bertemankan sepi. Bisakah, masih bisakah engkau hargai cintaku lagi? Oh tiara, pedihnya dapatkah kau merasakan? Oh tiara, pedihnya dapatkah kau merasakan? Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Bejo dan tim yang sudah berpartisipasi dalam acara podcast Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya di siang hari ini. Pemirsa, kita masih bersama Pak Bayu dan Bu Wita dalam tema persetujuan pembangunan gedung ya. Bu Wita, ini tadi misalnya ini saya membayangkan kalau ada pengembang ini, pengembang dia punya lahan katakanlah 10 hektar atau mungkin lebih ya, kemudian dibangun 5 hektar dulu atau sebagian. Nah itu untuk proses persetujuan bangunan gedungnya itu apa harus diizinkan semua apa yang terbangun dulu ini Bu? Oh iya baik Pak, jadi kalau di PP 16 2021 sendiri juga sudah diatur ya Pak. Jadi kalau memang dilakukan bertahap maka kan itu kan berarti kan kalau tadi tahap pertama maka konsultan pengawasnya juga ada satu gitu kan Pak. Konsultan pengawasnya satu. Lalu kemudian nanti ketika selesai pekerjaan maka akan dilanjut lagi dengan konsultan pengawas lainnya gitu kan Pak. Nah itu berarti nanti si
konsultan pengawasnya gitu ya bekerja nanti akan si owner dan konsultan pengawas yang akan mengajukan PBG itu yaitu bekerja sesuai tahapannya gitu Pak. Jadi tidak sampai selesai tapi sesuai dengan tahapannya. Iya, betul Pak. Sesuai dengan tahapan yang misalnya punya lahan 10 hektar. Saya izinkan 10-nya atau izinnya keluar 5 dulu ini. Oke. Nah, tapi kalau semuanya dia bisa sih Pak, kalau semuanya sekaligus tuh bisa. Asalkan tadi tipenya sama gitu. Semuanya kan kalau ada kan kalau perumahan tuh kan semuanya tipenya ada yang 36 gitu ya, lalu kemudian ada yang 45 gitu ya. Nah, ngomongnya dia tadi 36 mungkin bisa diajukan secara jadi satu dulu gitu kan, satu hamparan gitu Pak. Nanti yang tipe satunya lagi gitu, nah itu diajukan yang berbeda gitu Pak kira-kira. Yang penting karena kan tadi berbeda tipe, karena kalau berbeda tipe maka kan mungkin secara teknisnya juga akan berbeda ya Pak. Gitu, iya. Berarti memang izinnya tadi sesuai dengan yang diajukan ya. Siap. Iya Pak. Kemudian Pak Bayu ini Pak, ini terkait dengan misalnya ini Pak ya, untuk pekerjaan pemerintah sendiri Pak. Itu kan kadang itu lelang ya, lelang untuk pekerjaan desain misalnya seperti itu. Nah di situ kan sudah ada tenaga ahlinya, arsitek, kemudian sipil, ada ME seperti itu kan. Nah apakah itu mungkin boleh nggak itu dipersyaratkan di dalam dokumen gitu, misalnya berpendidikan S1 arsitek yang sudah memiliki lisensi begitu, kira-kira bagaimana ini Pak Bayu ini? Untuk pemerintah ya ini ya? Iya, apalagi boleh pemerintah ya Pak, sekarang begitu menyebutnya di tender gitu ya, arsitek, maka secara legal standing yaitu adalah arsitek yang ber-STRA terutama dia syaratnya. Nah nanti kalau dia harus sampai ke perizinan, nah itu lisensi itu harus, terutama untuk tim leadernya. Jadi kalau satu project itu di detail engineering design gitu kan, berarti kalau DED berarti kan nanti dia harus bertanggung jawab sampai keluarnya PBG ini, perencanaan ini harus dapat persetujuan PBG. Nah itu arsiteknya, tim leadernya itu harus punya STRA sama lisensi. Kalau arsitek kedua ketiganya STRA-nya, tapi lisensinya paling nggak minimal 1, tim leadernya harus pegang. Harus ada ya, paling tidak harus memiliki gitu. Walaupun saat ini mungkin tadi berapa 350-an sudah dikeluarkan di Jawa Tengah ya. Untuk kabupaten sendiri Pak, kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah itu apa memang sudah semua? Untuk paling tidak sudah ada yang memiliki merata begitu, yang memiliki STRA? Memang 350 terbesar masih 80% di Semarang Pak, gitu ya, Semarang dan Kabupaten Semarang dan sekitarnya itu ya. Di daerah kami sekitar 20%, tapi sudah ada semuanya. Karena kami juga punya wilayah Surakarta, itu covernya ya Surakarta, Wonogiri, Klaten, Boyolali, Grobogan gitu ya. Kita punya perwakilan di sana, Cilacap, Banyumas juga ada gitu ya, Pati, kemudian Magelang, kemudian Tegal gitu ya. Kita punya wilayah, jadi dia mengkoordinasikan teman-teman di sana. Sebenarnya kalau di tiap kabupaten sudah ada Pak, cuma memang proporsinya ya masih banyak di kota-kota memang. Itu sih, Surakarta, Semarang, yang paling beda Semarang, kemudian Surakarta, Banyumas, Purwokerto gitu ya ada. Tapi di kabupaten kota di data kami sudah ada semua. Ada ya. Itu kalau ini dulu ya, saya mungkin perlu update lagi. Arsitek itu kan mungkin fokusnya mungkin lain-lain ya, ada landscape, ada pencahayaan, kemudian ada desain. Itu boleh semua memiliki STNA atau mungkin khusus yang ya fokus di desain gitu. Fokus di desain. Jadi kalau kita arsitek sebenarnya memang di desain Pak. Di lingkup kerja kita ya desain, perancangan bangunan sama pengawasan berkala. Kalau membangun kontraktor itu tidak di ranah kita memang. Itu tidak di arsitek sebenarnya, dia pelaksana. Nah itu jadi nanti bagaimana mereka bekerja itu tetap harus sebagai perancang bangunan. Nah, kaitan dengan landscape, kaitan dengan bisa jadi iluminasi, sebenarnya kan memang ada
okupasinya ada sendiri Pak, itu tenaga ahli di sana. Tapi prinsipnya kalau kita arsitek ini kayak dokter itu dokter umum Bapak. Dokter umum gitu ya. Kalau STRA itu ya masih dokter umum. Jadi kita di pendidikannya memang belum ada spesialis di sana. Belum ada spesialisasi. Ini masih debatable di asosiasi kita. Kita sebenarnya tidak mengarah ke spesialis seperti itu gitu ya. Tapi melalui pendidikan formal SP1, SP2, apa super spesialis kayak dokter gitu enggak. Tapi kita lebih ke pendidikan berkelanjutan. Ada APDC nanti Pak gitu ya. Itu nanti ada trainingnya itu setelah dia punya STRA dia ngikutin. Dia fokus apa Pak? Nanti ada yang bidang hospitality sendiri. Kemudian ada yang hotel gitu ya, ada yang mall gitu ya. Itu ada series pendidikan kita berikan terus-menerus. Nah dia bisa belajar itu. Nah kita sharingnya model memang dari pakar-pakar, siapa yang profesional di sana, ahli. Nah keahliannya ke sana. Memang kita belum merujuk, jadi belum ada sekolah spesialis arsitek kayak kalau di dokter kan sudah spesialis A, B, C, D, E, kita nggak ke sana. Tapi pendekatan kita lebih ke profesional. Jadi nanti di market share-nya aja, begitu dia STRA ya dia sebenarnya arsitek kayak dokter umum, bisa apapun gitu ya. Cuma kalau untuk suruh juta hotel 50 lantai ya pasti ya belum sampai Pak gitu ya. Dia harus ada nanti arsitek-arsitek yang berfokus ke sana. Kita lihat portofolio mereka di IG mereka dan sebagainya akan kelihatan. Ke sana sih pemilihannya. Jadi kan sebenarnya di dalam SIM BG itu kan sudah ada ini apa ya, apa namanya, sistem itu tuh udah ada waktunya gitu. Jadi persetujuan bangunan gedung itu tuh minimal itu 3 hari, maksimal 28 hari gitu. Nah terkait dengan yang tadi Bapak sampaikan gitu ya, persetujuan apa tadi UKL, UPL dan segala macam itu semestinya gitu ya Pak, seyogianya itu sudah selesai sebelum pengajuan PBG gitu. Karena tadi kalau di yang tadi saya sudah sampaikan di awal gitu ya, kalau PBG itu kan yang di apa namanya diajukan itu kan tadi ada data umum gitu ya, kemudian data teknis tanah, kemudian data-data teknis arsitektur, kemudian juga terkait dengan apa namanya persetujuan lingkungan dan segala macam. Nah ini harusnya sudah selesai sebelum PBG diajukan gitu kira-kira Pak. Karena tadi ada durasinya kan Pak, sebenarnya 3 hari sampai 28 hari untuk sampai keluar PBG gitu. Kira-kira. Ya. Kalau misalnya ini untuk SLF sendiri misalnya itu masuk persyaratan apa namanya persetujuan bangunan gedung atau terpisah? Jadi setelah PBG gitu kan, lalu kemudian pembangunan gitu, lalu kemudian nanti diajukan untuk SLF-nya gitu Pak, sertifikat layak fungsi gitu. Jadi setelah PBG kemudian ada pembangunan, setelah itu baru keluar SLF gitu Pak. Jadi itu dua hal yang berbeda, iya gitu Pak. Ini kalau misalnya gini, sebuah bangunan misalnya ya Bu, yang tadi saya sampaikan itu misalnya itu dulu sudah IMB ya, dulu sudah mengajukan IMB, terus dia tidak dibangun-bangun nih, kena aturan baru PBG. Nah ini apakah harus ngulang PBG, apa masih bisa menggunakan yang IMB ini? Oh ya, jadi tidak harus mengulang PBG Pak, tapi masih bisa menggunakan IMB yang lama gitu, kira-kira seperti itu Pak. Dengan artinya dulu sudah pernah keluar misalnya ya IMB-nya, terus kemudian sekarang ada aturan baru PBG, kita masih sah ya yang menggunakan yang lama itu masih ya, sah? masih bisa Pak, masih bisa gitu Pak. Terkait dengan tenaga ahli sendiri Pak Bayu, arsitek Iya. itu, misalnya yang tadi saya sampaikan itu, ini bangunan lama ini, ya kan? Tadi memang dia proses IMB, kemudian keluarlah aturan PBG. Itu ya diganti, apa masih tetap pakai yang lama ini misalnya ini belum keluar masih proses Kalau IMB-nya sudah keluar tetap pakai yang lama Bapak. Bisa pakai gitu yang ya. lama ya. Ya cuma nanti proses SLF-nya saya kira harus mengajukan lagi begitu Iya, terbangun gitu ya. Proses SLF-nya ngikutin prosedur yang Iya, baru. betul. Ini karena tadi sedikit menyinggung SLF ini ke SLF itu prosesnya gimana tuh Pak? SLF. Jadi begini Bapak, jadi prinsipnya begini. Jadi pemohon yang mau membuat bangunan gitu ya,
pertama dia harus sebelum bisa membangun, sebelum mulai gali mancang itu harus punya pegang dulu PBG tadi, persetujuan bangun gedung. Nah itu sebelumnya itu sebelum PBG ya tadi syaratnya ada KKPR, ada KRK dan sebagainya, kemudian ada persetujuan lingkungan, ya baru dia ngurus ke PBG. Setelah PBG-nya keluar, dia bisa bangun, Pak. Baru boleh mulai gali dan sebagainya. Nah setelah selesai, bangunan selesai, nah ini sebelum bangunan itu dihuni, itu belum boleh dihuni Pak, sebelum dia pegang sertifikasi layak fungsi. Nah itu, jadi supaya bangunan bisa digunakan, dia harus ngurus SLF-nya. Nah ngurusnya bagaimana? Yang mengeluarkan SLF ini adalah kabupaten atau kota. Tapi ada surat rekomendasi dari pengawas atau manajemen konstruksi. Apa sih fungsi SLF? Itu ngecek Bapak apa yang terbangun itu sesuai dengan apa yang ada di PBG. Itu aja, jadi tidak boleh menyimpang. Kalau menyimpang ya SLF-nya nggak keluar dan gitu ya. Misalnya fungsinya berubah dan sebagainya. Itu harus sama. Jadi yang memberikan jaminan bangunan itu andal adalah pengawasnya Pak. Pengawas kan dibangun itu ada kontraktor, ada perencana, ada pengawas. Nah, pengawas itu bisa pengawas, bisa manajemen konstruksinya. Nah, kabupaten kota itu yang mengeluarkan memang kabupaten kota SLF-nya, tapi itu harus ada surat rekomendasinya dari pengawas ini. Pengawas ini. Jadi siapa yang bertanggung jawab di SLF ini sebenarnya pengawas atau MK Pak. Gitu ya. Atau konsulat khusus lah kalau memang nggak ada MK atau pengawasnya untuk menilai itu. Jadi harus ada yang bertanggung jawab nanti selama operasional gitu ya. Ya paling nggak kalau bangunan pabrik kan 5 tahun. Nanti setelah 5 tahun dia diurus lagi Pak. Jadi kayak kalau kita mobil kayak truk, bis, bangunan umum itu harus ada ujikir Pak. Ya, setiap 5 tahun diujikir, nanti dapat penang lagi. Jadi sebelum SLF keluar, nanti SLF keluar itu kan ada sertifikatnya Pak, ada plakatnya ditempel di dalam di gedung gitu ya. Jadi kalau satu bangunan habis dibangun belum ada plakat SLF-nya, kita jangan masuk Pak. Belum ada yang menjamin bahwa bangunan itu safe. Baik, jadi kan memang kalau tadi terkait retribusi kan memang nanti akan sudah ada standarnya gitu ya Pak ya, sudah akan dihitung gitu ya sesuai jenis bangunannya gitu ya, mungkin luasannya begitu. Nah itu sebenarnya yang saya lebih tekankan di sini gitu Pak, bahwa kenapa PBG ini perlu ada gitu, karena ini memang dikeluarkan untuk menjamin gitu ya terselenggaranya tadi keandalan bangunan gedung gitu ya. Jadi tadi kan kalau keandalan bangunan gedung sendiri itu kan terdiri dari keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan gitu. Jadi kalau memang itu sudah tercapai, maka istilahnya itu masyarakat tuh bisa percaya gitu ya terhadap bangunan gedung yang akan ditempati gitu ya, ataupun ditinggali gitu ya. Lalu kemudian mungkin ke depannya mungkin karena ini kan hal yang baru gitu ya Pak, karena juga kan peraturan pemerintahnya baru keluar tahun 2021. Jadi kalau secara itu mungkin baru 1 tahun gitu. Jadi memang tadi bertahap lah ya Pak ya gitu, bertahap. Nah ke depannya mungkin ya itu tadi kerjasama antara semua pihak gitu ya, stakeholder, jadi baik dari pemerintah, kemudian asosiasi gitu ya, mungkin juga akademisi, lalu kemudian penyelenggara jasa konstruksi begitu ya, dalam mewujudkan ini penyelenggaraan PBG ini gitu kira-kira Pak. Baik Bu, jadi memang ke depan supaya semua lebih tertata, lebih baik, dan bangunan yang mau ditempati lebih safe ya, lebih terjamin begitu. Ya, terakhir ini untuk Pak Bayu Pak, mungkin apa harapan ke depan bagi arsitek ya? Sekarang kan arsitek itu kan tadi kalau untuk memperoleh lisensi aja begitu sulitnya, tapi apakah bisa menjamin itu nanti ke depan itu desainnya kalau sudah dia menempuh profesi, kemudian mengikuti pelatihan, desainnya bisa bagus begitu Pak, bisa dipertanggungjawabkan atau seperti apa ini harapannya? Karena memang desain itu memang kita lihat di negara-negara maju itu kan sudah sangat cepat sekali, luar biasa
bentuknya ya. Ini harapannya apa ini kepada arsitek-arsitek muda ini? Iya, sebenarnya dengan terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja dan impactnya ke jasa konstruksi plus Undang-Undang Arsitek, Pak, kami ada, saya bilang sebenarnya ada revolusi gitu ya di bidang keprofesional arsitek. Dalam arti positif pastinya. Jadi yang pertama, peran kami menjadi lebih jelas. Kalau dulu itu siapapun yang tanda tangan PBG ngaku arsitek banyak, Pak, dalam tanda kutip gitu ya. Oh, saya arsitek gitu ya. Kita di asosiasi pun sering, Pak, dapat komplain, oh ngakunya arsitek, setelah kita cek dia bukan anggota kita, nggak punya sertifikat, nggak bisa. Ini aja masalah. Ke depan bahwa kelihatan, Pak, siapa yang arsitek, siapa yang bukan. Lihat dari namanya aja, AR gitu ya. Jadi kalau ada orang pakai AR di depannya tidak punya sertifikat, pidana, Pak, karena udah ada undang-undangnya. DAI kita bisa nuntut. Nggak bakalan sembarang orang sekarang pasang tulis dokter itu juga nggak boleh gitu ya ke depan. Harapannya itu jadi masyarakat lebih gampang memilah mana arsitek dan apa yang kita gelar R itu kita berikan ya tadi yang dibilang sulit tadi Bapak. Sulit itu dalam artian bahwa kami harus melindungi masyarakat gitu ya. Paling nggak secara standar gitu ya, standar prosedural ya, kalau dokter lah semua ada prosedurnya itu benar gitu ya, tidak boleh melanggar ini dan sebagainya. Itu jadi standar pertama gitu ya, yang harus dipenuhi oleh semua arsitek dan itu masyarakat tidak boleh dirugikan gitu ya. Nah beda lagi kalau nanti ya pengennya lebih hebat ya kayak dokter aja Pak, rujukan. Kalau saya buat mall ya jangan cuma cari yang AR standar kan gitu ya. Rujukannya pasti juga cari yang bisa. Atau kalau bangunan gede ya harus mikirnya ke perusahaan, memang harus konsultan yang bonafide. Kesana sih kami berharap, jadi ada perubahan besar yang kami akan bangun. Ya memang kami dari asosiasi juga sulit Pak sekarang ngurusnya karena memang prosesnya di DAI ini, di nasional gitu ya. Dan itu bukan artian kita mempersulit, memang kita pengen meningkatkan standar tadi. Kita public services gitu ya. Ya itu secara, tapi ini alhamdulillah ditarget Bu Dirjen 3.500 sampai 12.000, ini pun kita kejar terus gitu ya. Dan dengan amat undang-undang bahwa IAI satu-satunya asosiasi di NKRI, kami punya tugas berat Pak, karena harus seluruh wilayah Nusantara ini ya sampai ke Cilacap sampai ke terjauh kami harus cover arsiteknya. Itu yang jadi beban baru dari kami, tapi ini insya Allah kita tetap akan bangun. Itu kira-kira Pak. Baik, terima kasih nih Pak Bayu dan Bu Wita atas kesempatan yang disampaikan tadi. Mudah-mudahan ini tadi banyak nanti dilihat oleh seluruh masyarakat sehingga masyarakat paham sekarang bagaimana mengurus persetujuan bangunan gedung, bagaimana mendesain bangunan dan terkait dengan lisensi arsitek, semua ini saling terkait, tidak bisa berjalan sendiri-sendiri sehingga harapannya bangunan atau desain atau bangsa ini nantinya bisa lebih baik, bangunannya lebih maju dan semua bisa dipertanggungjawabkan. Demikian para pemirsa semua, jadi mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sekali lagi untuk narasumber hari ini Bu Wita dan Pak Bayu. Kita sampaikan mudah-mudahan nanti bisa banyak ini yang mendapatkan lisensi arsitek. Demikian, terima kasih para pemirsa semua. Kami sampaikan lagi kepada Mas Bejo, monggo. Terima kasih Pak Bayu. Malam ini menyapa tubuhku, namun tidak dapat dinginkan panasnya hatiku ini.
terasa terhempasnya kelakianku ini dengan sikapmu. Apakah karena aku insan kekurangan, mudahnya kau mainkan? Oh, mungkinkah diri ini dapat merubah bui yang memutih menjadi permadani seperti bintang yang kau ucap dalam janji cinta. Juga mustahil bagiku menggapai bintang di langit. Siapalah diriku, hanya insan biasa. Semua itu sungguh aku tiada mampu. Salah aku juga karena jatuh cinta. Insan sepertimu seandung bidadari, seharusnya aku cerminkan diriku sebelum tirai hati aku buka untuk mencintaimu. Oh, mungkinkah diri ini dapat merubah bui yang memutih menjadi permadani seperti bintang yang kau ucap dalam janji.